Anxious attachment adalah ketika seseorang ini overly gitu ya, maksudnya terlalu clingy atau dia sangat dependent dengan pasangannya karena ada ketakutan akan diabaikan. Jadi dia sengaja memperlakukan orang dengan seenaknya, ketika ditegur, ya iyalah wajar kan, gue avoidant. Love language itu sebenarnya adalah gambaran bagaimana seseorang mengekspresikan atau menerima cinta. Jadi ada dua-duanya ya, memberikan dan menerima. Jadi orang dengan love language tertentu, dia biasanya lebih nyaman mendapatkan tipe love language apa, dan biasanya yang diberikan pun kurang lebihnya sama gitu. Halo, kembali lagi bersama saya Rifa Sancati dari The Love Story di episode ke-15 Sundays with Expert. Di episode yang satu ini aku sudah ditemani oleh Mbak Arina. Halo Mbak. Halo Mbak. Salam kenal, thank you for coming. Sama-sama. Ya. Jadi Mbak Arina ini seorang psikolog klinis, jadi kita tuh care banget dengan topik psikologi. Jadi ini bukan pertama kalinya juga kita bahas soal psikologi. Sebelumnya kita pernah bahas soal trauma, kemudian kayak psychological checklist sebelum menikah. Nah, kalau di episode yang satu ini bareng sama Mbak Arina, kita akan secara spesifik membahas mengenai love language dan attachment style dalam romantic relationship. Ya, nah kita langsung aja Mbak ke pertanyaan pertama. The reason kenapa I choose this topic ya, karena tadinya saya pikir definisi kayak love language tuh ada ini gitu ya. Attachment style tuh ada A, B, C, itu tuh hanya teorinya netizen. Kayak something ya people made up tiba-tiba jadi popular belief gitu kan. Nah aku pengen tahu deh kalau dari sudut pandang ilmu psikologi itu sendiri, apakah ini sesuatu yang terbukti atau terukur secara ilmiah gitu Mbak? Oke. Jadi kalau baru-baru ini sebenarnya kalau buat love language sendiri, jadi memang kan sebenarnya dua-duanya ini teori yang udah lama banget gitu. Oh, udah lama ya? Dari tahun 90-an atau 50-an itu pokoknya dua-duanya itu sebenarnya teori lama. Cuman memang kalau attachment style itu sampai sekarang masih terus berkembang, banyak penelitiannya, dan memang dulu yang mengemukakan teorinya memang seorang psikiatris. Oh, oke. Kalau love language itu memang dikemukakan oleh Dr. Gary Chapman. Dia itu seorang konselor memang di marriage gitu. Cuman memang menurut informasinya, dan 5 elemen ini muncul bukan dari penelitian tapi dari pengalaman beliau dalam berpraktek gitu. Jadi dalam perjalanannya, dalam penelitiannya banyak studi-studi empiris yang saling tumpang tindih, walaupun sebenarnya si 5 love language ini memang kemudian memudahkan dalam mengidentifikasi, walaupun memang nggak bisa jadi yang saklek banget gitu ya. Maksudnya kita tetap perlu lihat hal-hal lain, dan soalnya kan memang ada tuh misalnya kayak di love language disampaikan bahwa setiap orang punya yang primary gitu ya, dan ketika punya yang satu yang utama, yang lain itu nggak bernilai lah buat orang itu misalnya gitu. Pada dasarnya tidak begitu, karena semua orang pasti membutuhkan dengan porsi-porsi yang berbeda misalnya kayak gitu. Atau orang yang pasti langgeng adalah yang punya love language yang sama misalnya, padahal gitu. Padahal dari penelitian tuh studi empirisnya tidak menemukan bahwa seperti itu loh di lapangannya gitu. Maksudnya dalam arti bisa aja orang dengan love language berbeda ya kemudian punya hubungan yang langgeng gitu. Menurut penelitian ya ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kemudian ekspresi cinta. Maksudnya nggak cuma 5 itu, yang kayak gitu-gitu sih. Walaupun memang kemudian rasanya relate dan deket ya. Mungkin karena memang Dr. Gary Chapman kan juga berdasarkan pengalamannya beliau yang mungkin sayangnya waktu itu mungkin tidak benar-benar teruji secara empirik ya gitu. Nah sekarang kita take a step back sedikit dulu aja, secara definisi, jenis, dan contohnya gitu ya. Dari love language dulu ya, sebetulnya love language itu apa dan ada apa aja sih di dalamnya? Love language itu sebenarnya adalah gambaran bagaimana seseorang mengekspresikan atau menerima cinta. Jadi ada dua-duanya ya, memberikan dan menerima. Jadi orang dengan love language tertentu, dia biasanya lebih nyaman mendapatkan tipe love language apa, dan biasanya yang diberikan pun kurang lebihnya sama gitu. Jadi misalnya kan love language ada 5 nih gambarannya ya. Misalnya ada words of affirmation, itu orangnya biasanya senang dapat pujian, kata-kata penyemangat, yang gitu bentuknya kata-kata manis lah. Itu words of affirmation. Terus ada juga physical touch. Jadi orang ini dengan physical touch biasanya dia lebih seneng atau lebih bermakna ketika dia dapat sentuhan fisik, misalnya dirangkul, dipeluk, apalah yang fisik ya bentuknya. Kemudian ada yang quality time. Quality time itu senang menghabiskan waktu berdua
gitu. Ada juga acts of service, jadi dia biasanya senang dapat perlakuan aksi konkretnya. Dibeliin makanan kah, dibantuin ini itu, dicariin solusi yang kayak gitu-gitu ya. Satu lagi adalah receiving gifts. Jadi biasanya orang dengan tipe ini dia senang dapat hadiah-hadiah kecil yang bermakna. Hadiah tuh nggak harus yang grand gitu ya, tapi kecil-kecil bermakna. Biasanya ketika seseorang punya satu tipe tertentu, dia cenderung ngasih orang dengan yang sama, yang dia senang untuk dapatkan gitu. Oke. Nah kalau attachment style ini apa definisi dan contohnya? Kalau attachment style itu lebih ke gimana gaya atau pola seseorang memiliki kedekatan emosional dengan orang lain, terutama dalam hubungan romantis gitu ya. Dimana sebenarnya teori ini tuh berawalnya dari penelitiannya tuh di anak kecil dulu dengan orang tuanya atau caregivernya. Oh, parenting berarti ya. Itu. Jadi dilihat pola kedekatannya dan ternyata seiring waktu dilakukan penelitian pada orang dewasa, ternyata bagaimana kemudian dia punya kedekatan emosional atau attachment style dengan orang lain itu terpengaruh dari bagaimana dia berhubungan atau punya relasi kedekatan dengan orang tua atau caregiver, utamanya pas kecil itu. I see. Kalau klasifikasinya gitu ya, yang ditemukan dari penelitian awal bangetnya itu memang gambaran besarnya tuh ada 4. Yang satu secure, yang lainnya insecure. Gitu. Yang secure ini, secure attachment itu biasanya polanya adalah dia merasa aman dengan kedekatan emosional. Jadi dia untuk bisa dekat intim dengan lawan jenisnya itu dia nyaman, tapi di sisi lain juga ketika dia harus sendiri atau being independent, maksudnya kan namanya hubungan kadang-kadang nggak melulu barengan terus ya. Gitu ya. Kadang-kadang perlu personal space juga. Nah itu dia juga nyaman ketika dia harus sendirian. Dia aja nggak overthinking ketika pasangannya ini lagi nggak ada gitu ya. Jadi dia bisa punya hubungan yang sehat, konfliknya sehat, komunikasinya sehat. Tidak mengekang juga. Gitu. Walaupun mungkin biasanya setiap attachment style ini pada setiap orang mungkin derajatnya juga beda-beda ya. Maksudnya secure berapa sih derajatnya yang kayak gitu-gitu kan mungkin bisa beda juga ya. Kemudian yang kita bicara yang insecure itu ada 3. Yang pertama itu adalah anxious attachment gitu ya. Anxious attachment adalah ketika seseorang ini overly gitu ya. Maksudnya terlalu clingy atau dia sangat dependent dengan pasangannya karena ada ketakutan akan diabaikan. Gitu. Jadi base-nya memang karena dia khawatir akan ditinggalkan, jadi dia jadi orang yang clingy, kadang-kadang jadi terlalu posesif gitu ya. Yang seperti itu gambarannya. Kemudian yang kedua dari yang insecure adalah avoidant. Avoidant ini kebalikan dari yang anxious. Kalau anxious tuh kayak pengen nempel terus. Kalau yang ini dia nggak begitu nyaman dengan kedekatan emosional yang terlalu mendalam. Jadi orangnya kayak distant gitu ya. Tipenya biasanya kalau misalnya dalam hubungan mungkin terasa dingin, kurang ekspresif secara emosional. Ketika membahas hal-hal yang mendalam tentang emosi dan lain sebagainya itu dia biasanya antara menjauh atau dia stres untuk bisa ada di topik itu, ya gitu-gitu. Nah yang keempat ini disorganized. Disorganized tuh antara campuran antara anxious dan avoidant. Gitu ya, fearful dan avoidant. Jadi shifting. Tipe ini tuh paling tidak terduga. Dan memang biasanya shiftnya itu terjadi ketika dia merasakan ada stres atau ada pemicu dari relasinya gitu ya. Jadi dia bisa clingy banget, tapi di satu sisi dia ngerasa overwhelmed, itu dia bisa withdraw banget gitu. Jadi gambarannya tuh ada 4 tuh attachment itu. Satu secure, yang sisanya memang yang insecure tuh gitu. Nah kalau yang terakhir tadi ya, yang campuran ini, itu apakah karena dia punya personality disorder barangkali atau gimana? Soalnya ciri-cirinya agak mirip nggak sih? Sebenarnya kalau kita bicara disorder kan luas ya gitu. Ini kan kita bahasnya lebih ke attachment nih. Walaupun memang bisa jadi nanti maksudnya gini. Hal-hal yang terjadi kan tadi attachment style ini juga kan terbentuknya bisa jadi karena memang ada pengalaman masa kecil dan lain sebagainya gitu ya. Ketika memang ini kemudian mempengaruhi sekali dan segala macam, bisa jadi juga nanti mengarah ke sana gitu, walaupun belum tentu ya. Yang attachment style-nya seperti itu, kemudian bisa dikategorikan ke gangguan tertentu gitu. Gangguan itu kan ketika memang ternyata di semua ranah seperti itu. Attachment style kan sebenarnya lebih gambaran
ketika dengan orang terdekat ya gitu. Jadi lebih kayak salah satu cirinya aja gitu. Bisa jadi mirip Oke, ya bisa gitu. Jadi jadi mirip, oke. perlu pengamatan lebih mendalam tuh untuk hal Oke. itu gitu. Oke. Nah, terus tadi Mbak Arina juga udah menyebutkan ya bahwa ini sebenarnya sesuatu yang terbentuk dari parentingnya orang tua kita dulu ya, bukan sesuatu I was born this way, enggak berarti ya? Sebenarnya kalau kita bicara gimana kita berperilaku, termasuk tadi ya, maksudnya love language, attachment style itu kan kemudian mempengaruhi perilaku kita dan segala macam gitu ya. Sebenarnya bisa jadi ada faktor nature-nya, maksudnya nature ya tadi ya mungkin kepribadiannya, maksudnya hal-hal yang lebih dalam diri, gennya apa segala macam. Walaupun nggak dipungkiri, nature dan nurture itu bekerja berbarengan. Nurture itu gimana terdidiknya, gimana pengaruh lingkungan dan segala macam ya, termasuk mungkin sosialisasi dengan apa, maksudnya pengasuhan orang tua. Mungkin kemudian melihat lingkungan seperti apa, belajar yang gitu-gitu. Jadi sebenarnya untuk kenapa ya bisa begini itu kompleks sih. Jadi memang perlu diamati gitu. Dan ini bisa berubah atau like for the whole life kita akan kayak gini gitu. Oke, kalau kita bicara attachment style sebenarnya bisa berubah. Oh, attachment style bisa berubah. Attachment style itu bisa berubah dengan satu, misalnya memang kemudian mungkin pengalaman masa lalunya membentuk tipe yang A gitu. Tipe yang insecure mana misalnya gitu ya. Ketika kemudian misalnya seiring perjalanan dia bertemu dengan lawan-lawan jenis atau pasangan-pasangan yang kemudian punya attachment yang sehat. Dia belajar bagaimana untuk menjalin hubungan yang sehat, bisa jadi pelan-pelan berubah. Atau misalnya dia menyadari bahwa tipe saya kayaknya nggak sehat deh attachmentnya apa segala macam, kemudian dia mencari bantuan profesional, itu juga bisa membantu. Gitu. Sebenarnya love language pun begitu. Maksudnya kalau love language kan lebih netral ya, maksudnya gimana kita memberikan atau menunjukkan kasih sayang. Ketika misalnya kita belajar dapat dari pasangan kita, oh ternyata misalnya kita tipe yang words affirmation gitu ya. Oh ternyata dapat physical touch dari pasangan, karena pasangan misal physical touch ternyata nyaman juga ya, walaupun misalnya porsiannya lebih yang mana, tapi kan ternyata bisa juga loh itu shifting over time dengan pengalaman-pengalaman atau interaksi yang kita dapat dengan orang-orang sekitar. Nah terus selanjutnya Mbak ya, love language ini sama attachment style peranannya seberapa penting sih dalam kita memilih pasangan gitu? Apakah ini kayak sesuatu yang harus kita perhatikan banget atau sebetulnya it's not that important gitu? Kayak khususnya kalau yang berseberangan banget nih, misalkan yang secure ketemunya sama yang avoidant gitu kan, atau avoidant sama avoidant apalagi tuh kabarnya gitu kan, atau love language bisa jadi juga, walaupun tadi Mbak Arina bilang kan ada kadar-kadarnya ya, tapi tetap ada juga orang-orang kayak seperti aku ya, kalau yang love of affirmation-nya terlalu kenceng, kayak aku tuh orang suka kayak ngegombal jadinya, apaan sih gitu kan, karena aku sendiri juga nggak terlalu verbally expressing my feelings gitu misalnya, apakah it can work dengan orang yang ternyata dia tuh love language-nya adalah words of affirmation gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara apakah ini penting, perlu dipertimbangkan. Tapi memang apakah kemudian ini menjadi utama kemudian menutup yang lain, enggak. Karena kalau kita bicara cocok, ya tadi ya maksudnya bisa aja seseorang dengan love language atau attachment style yang berseberangan itu bersatu selama misalnya memang mereka punya komunikasi yang baik. Mungkin memang susah ya, tapi dalam arti mau bekerja sama untuk make it work dan kemudian punya kesadaran diri untuk bisa dan mau mengubah, mau sama-sama berjalan gitu ya, itu juga jadi salah satu yang penting. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ini jadi yang utama, mungkin nggak juga ya gitu, tapi apakah kemudian jadi elemen yang perlu? Iya, menurutku gitu. Oke. Nah, gimana cara kita memanfaatkan konsep ini untuk membangun hubungan yang sehat tuh persisnya kita mesti ngapain gitu? Oke. Yang pertama tuh kenali diri. Gitu ya. Ini kan yang kadang-kadang susah ya. Kadang-kadang kita nggak se-aware itu dengan, oh ternyata aku tuh kalau berhubungan dengan orang lain tipenya clingy banget ya, which is misalnya anxious gitu ya, anxious attachment. Mungkin kita baru sadar ketika pasangan kita bilang, atau mungkin orang-orang sekitar, biasanya kan kalau temen deket kita bilang kayaknya kalau ini banget sih sama nih cowok atau orang apa yang di luar tuh bisa menilai kita dengan lebih jelas ya. Kadang-kadang gitu ya, soalnya cinta buta ya, maksudnya kadang-kadang kalau udah jatuh cinta atau misalnya udah terlalu terpaku kan kadang-kadang kita sulit untuk bisa melihat secara objektif. Jadi itu perlu pengamatan diri.
Kalau memang mengamati diri sendiri juga susah, ya tadi ya bisa juga kan dua hal ini love languages dan attachment style itu kan ada pengukurannya. Kalau mau tes bisa pakai tes yang memang alat tes yang memang udah terpercaya gitu ya mengukur itu bisa. Kemudian juga kalau memang kemudian merasa kesulitan, bisa juga loh apalagi misalnya selain kesulitan untuk menentukan merasa ada yang terganggu ya silakan datang ke profesional seperti psikolog gitu ya atau konselor pernikahan untuk kemudian konselor pernikahan, konseling pasangan apa segala untuk dilihat gitu sebenarnya seperti apa gitu. Oke. Nah, yang paling sering disorot dari attachment styles ini kan yang avoidant ya. Itu kan kayak sering dinilai sebagai the bad guy gitu. Nah, orang tuh bisa sampai jadi di avoidant. Ini kan sesuatu yang bisa berubah ya. Artinya dia bisa berubah jadi secure gitu. Berarti kan kalau dia sampai ada di titik itu kemungkinan besar ada penyebabnya gitu. Nah, biasanya penyebab terbesar orang sampai jadi segitunya tuh kenapa ya, Mbak? Oke, biasanya dia belajar dari pengalaman dia. Maksudnya pengalaman tuh bisa dari rumah. Biasanya dari rumah ya kebanyakan yang kemudian bikin gangguan itu biasanya misalnya kalau yang avoidant tadi dia belajar bahwa oh ternyata mengekspresikan emosi itu dilarang ya, nggak boleh misalnya sama orang tuanya dulu. Atau misalnya orang tuanya memang tidak menunjukkan juga bahwa kedekatan emosional itu nggak penting. Jadi maksudnya kalau ngobrol yang nggak mendalam, terus misalnya anaknya mau mengekspresikan emosi, ngapain sih? Oh, itulah gitu. Jadi kadang-kadang tuh itu membentuk akhirnya bahwa oh ya nggak nyaman ya punya perasaan kayak gini. Nggak nyaman. Jadi maksudnya walaupun sebenarnya dia mau misalnya punya hubungan yang nyaman, yang hangat gitu ya. Tapi ketika dia belajar atau terbiasa dengan pola yang dingin, rasanya susah untuk bisa ke sana gitu. Karena dia mengasosiasikan kayak deep talk gitu ya, misalkan dengan sesuatu yang buruk ya, karena berdasarkan pengalamannya itu tadi. Sehingga mereka jadi berpikir, oh kalau sampai emotionally involved nanti outputnya nggak bagus gitu kan, nanti malah bikin dia makin sedih, makin stres gitu ya. Sehingga dia malah menghindari emotional interaction dengan orang lain ya, yang lebih seperti itu. Nah terus biasanya kalau misalkan mereka datang ke psikolog ya atau psikiater misalnya, itu biasanya pertolongan yang diberikan tuh seperti apa, Mbak? Bisa beragam tergantung dari tujuan dia datang ya gitu. Tapi biasanya ketika memang area situ yang terganggu, biasanya kita bantu dia untuk kenalin dulu polanya. Kemudian selain kenalin pola itu kan kemudian membentuk dia perilakunya gimana. Kemudian biasanya pola itu terbentuk karena dia punya juga persepsi tentang situasi, gitu kan. Apa sih yang dia persepsikan misalnya dalam hubungan romantis, apa yang membuat dia akhirnya berperilaku seperti itu. Nah itu yang biasanya kita amati, kemudian kita bantu untuk melihat, memberikan sudut pandang gitu ya. Maksudnya intinya mengubahnya, dia punya pemikiran bahwa ya tadi ya misalnya melibatkan perasaan tuh ribet, nanti ada nanti jadi sedih, drama apa segala macam ya, bahwa tidak begitu loh kenyataannya apa segala macam, ada terapinya, bisa ada ya pendekatan. Maksudnya tadi ya biasanya di awal kita akan assess dulu nih, assess itu ya bisa menggunakan alat ukur, bisa juga dengan wawancara dan observasi gitu tentang bagaimana dia kemudian menghayati hubungan romantis itu seperti apa gitu. Berarti untuk mengidentifikasi love language sih lebih gampang ya, lebih gampang untuk kita tahu kita ada di mana. Tapi kalau untuk attachment style, bahkan yang avoidant pun belum tentu sadar nih dia tuh avoidant misalkan gitu. Itu apakah tes-tes yang suka ada di online itu aja cukup? Sama seperti kita mendeteksi love language gitu, atau emang perlu professional assessment untuk tahu kita tuh sebetulnya apakah anxious, apakah udah secure, atau di avoidant, atau yang tadi mix dua itu. Mungkin sebenarnya kalau untuk pemahaman atau maksudnya kuesioner itu kan ini ya biasanya light ya, maksudnya kalau kita pun dalam pemeriksaan kan kuesioner aja nggak cukup ya, perlu ada wawancaranya, observasinya. Ngobrol langsung ya? Gitu, untuk benar-benar melihat, karena kan mungkin keterbatasannya dalam pengukuran atau alat ukur kan ya, dia ngambil sampel-sampel perilaku atau apa yang kemudian dicoba diukur. Gitu. Yang khawatirnya misalnya memang ada hal-hal yang miss, atau nggak menggambarkan benar-benar keseluruhan kondisi si individu itu kayak apa gitu. Jadi memang baiknya, maksudnya kalau untuk self assess ya nggak apa-apa, tapi kan kemudian misalnya ternyata ditemukan
oh ternyata aku insecure, misalnya aku avoidant atau aku anxious. Kemudian dengan isi kuesioner aja kan terus mau ngapain gitu. Jadi memang ketika ke profesional gitu ya bisa dibantu, kemudian apalagi memang ternyata merasa bahwa dengan punya attachment itu rasanya mengganggu, ya kemudian bisa sama-sama working on apa sih yang mau diubah dan segala macam gitu. Nah terus kalau misalkan kita ngomongin lagi nih ya, kalau contoh kasusnya dia nih yang berlawanan nih antara pasangan ya. Kayak misalkan, ini cukup sering nih saya dengar kasus kayak gini, misalkan berantem. Satu pihak senangnya kalau udah masalah langsung aja omongin sekarang. Kalau dibesok-besokin dia anxious gitu kan. Dia malah ngerasa khawatirnya makin lama makin parah, dia nggak tenang. Tapi yang satunya lagi maunya me time dulu. Dia maunya entar dulu kita ngomongnya nanti aja, aku mau cooling down dulu gitu. Nah ini seringkali kan bisa jadi sumber konflik ya, karena yang satu ngerasa kok lu nggak peduli sih, nggak mau ngomongin sekarang gitu. Yang satu lagi kok kamu nggak bisa ngertiin aku sih kalau aku tuh pengen cooling down dulu gitu. Di situasi yang seperti ini best solution itu gimana ya? Sebenarnya kalau ini menurutku nggak serta-merta selalu terkait dengan attachment style gitu ya? Karena kan ini berarti kan kalau yang tadi disampaikan kan berarti tentang manajemen konflik. Berbeda metodenya. Setiap orang itu menghadapi masalah caranya berbeda. Mungkin ada orang yang tadi ya, mungkin dia akan lebih tenang ketika ya udah semua beres. Tapi ada orang yang mungkin ketika ada permasalahan kan biasanya emotional build up-nya yang muncul dulu. Dan ketika itu terjadi mungkin dia susah untuk bisa berpikir jernih, sehingga dia butuh me time dulu, cooling down dulu untuk bisa berpikir, baru kemudian mendiskusikan permasalahannya. Itu mencari solusi bersama yang memang akhirnya bisa work on gitu. Jadi sebenarnya love language dan attachment style ini penting, tapi juga di luar itu untuk bisa membangun hubungan yang sehat perlu juga sama-sama saling mengetahui. Misalnya tadi manajemen konfliknya biasanya kayak apa sih? Orang ini biasanya dihadapkan masalah tipenya kayak apa gitu kan, setiap orang beda ya. Jadi kita nggak bisa maksain tuh. Maksudnya ketika kita pengen cepet maksain pasangan kita yang mungkin kalau dipaksa buru-buru kemudian malah meledak, kan ya nggak selesai masalahnya. Malah lebih bahaya ya sebenarnya buat relationship-nya. Jadi sebetulnya kalau dengan kita tahu dia tuh cara mekanismenya seperti apa, kita jadi paham bahwa niatnya sebenarnya baik kok gitu ya, bukannya nggak peduli, justru karena peduli makanya minta waktu untuk sendiri dulu gitu ya, supaya cooling down, supaya jangan malah keluar kata-kata nggak ngenakin yang kemudian memperburuk masalah ya. Ya, make sense. Jadi ya bener sih ya, ngerasa nggak peduli kalau kita kalau kitanya juga nggak menjelaskan kan kenapa pengen sendiri kan. Mungkin orang lain juga ngerasa kayak diusir ya jadinya gitu, kalau sana-sana nggak mau lihat lo dulu gitu misalnya. Makanya komunikasi itu penting gitu ya. Jadi karena gini, mungkin kita ngelihat terus biasanya dengan ngelihat pasanganku gitu ya gitu. Tapi kan yang ada di persepsi kita kenapa dia begitu dengan alasan aslinya dia kenapa begitu bisa jadi beda. Dan itu misconception ketika misalnya nggak dikomunikasikan. Bahaya khawatirnya kan banyak yang gitu, misalnya ngerasa masalah selesai karena misalnya waktu itu udah sama-sama cooling down, tapi kan sebenarnya misalnya masalahnya belum sempet terbicarakan gitu ya. Misalnya satu memang lebih menghindari topik-topik berat apa segala macam yang dikira udah selesai, ternyata itu muncul lagi, keulang lagi apa karena tadi nggak dikomunikasiin apa segala macam. Buat beberapa orang mungkin ya tadi ya, mungkin kalau terkait dengan attachment style, orang yang avoidant mungkin nggak nyaman tuh untuk ngomong itu kan hal mendalam, deep down gitu-gitu ya. Jadi bisa jadi itu nggak nyaman gitu. Atau mungkin sebenarnya misalnya dia menghadapi pasangan yang anxious, jadi takutnya ketika membicarakan itu nanti pasangannya malah jadi overthinking makin yang kayak gitu misalnya. Gitu ya? Jadi maksudnya pola-pola kayak gitu tuh bisa terjadi. Makanya penting untuk dikomunikasikan supaya akhirnya nggak salah persepsi nih gitu. Iya, dan seringkali saya tuh juga suka notice ya. Kan kita lebih gampang menilai hubungan orang ya seringkali. Aku suka lihat hubungan yang di sekitar aku. Mereka tuh ngerasa gini loh Mbak, karena kan dia pasangan saya, udah lama sama saya, masa nggak tahu sih saya ngerasain apa? Padahal ternyata kalau saya ngobrol satu-satu mereka nggak saling tahu gitu, seperti yang mereka kira ya. Apalagi misalnya memang kalau dari penelitian memang laki-laki biasanya bukan lebih cuek ya, kan lebih rasional apa segala macam. Jadi yang bentuknya kepekaan emosional atau kepekaan sosial tuh mungkin nggak segitu gedenya. Cenderung kurang ya. Gitu. Jadi kan kita nggak komunikasikan, dia nggak tahu. Mungkin kita merasa kayak, nih gue udah nunjukin gue marah, gue nggak ngomong apa segala macam. Suami kita belum tentu mikirnya kayak gitu. Walaupun ini nggak
nggak melulu semua di laki-laki ya. Kadang saya di tempat praktek nemu juga kok misalnya perempuannya yang gitu lebih ya. cuek Iya, gitu, iya. cowoknya lebih sensitif gitu. Ya, tapi gambarannya tuh kayak gitu. Jadi penting banget untuk komunikasi gitu ya, supaya akhirnya bisa sama-sama mengerti, oh pasanganku tuh ternyata gini ya, Yes, apa yes. segala macam gitu. Nah makanya kalau di ilmu komunikasi kan ada istilah no communication is also a miscommunication gitu ya. Jadi aku tahu ini secara teori dan prakteknya memang beda banget ya. Mengkomunikasikan sesuatu yang nggak nyaman, apalagi kalau issues-nya udah lama banget tuh emang nggak enak banget. Emang gak gampang sih. Iya, tapi the way I see it kayak choose your poison, Mbak. Kayak kamu lebih baik gak enak karena ngomong, ya kan? Tapi masalahnya bisa beres, ada harapan masalah bisa beres, atau gak enaknya gitu kan gak ngomong, tapi yang gak enaknya masalah itu berulang-ulang terus gitu. Jadi mau gak enak yang mana gitu. Kalau aku sih lebih milih gak enak yang habis itu ada harapan bisa getting better sih. Ya, oke. Kayak choose your battle gitu kan. Choose your battle, betul ya. Choose your battle sebenarnya mana yang menurut kita tuh akan lebih membawa benefit lah gitu. Kedua-duanya kan sama-sama ada effortnya, ada sisi gak nyaman ya kan. Dibahas gak enak, gak dibahas juga gak enak gitu. Oke. Nah terus kalau yang ini ya, yang terakhir nih Mbak, masih soal yang avoidance juga ya. Karena avoidance ini kalau aku lihat ada dua sisi ekstrim. Yang pertama, ya mungkin ini emang brengsek aja sih, bukan karena avoidant ya. Jadi dia sengaja memperlakukan orang dengan seenaknya, ketika ditegur, ya iyalah wajar kan gue avoidant gitu lah. Jadi dia kayak seenaknya ngeghosting orang gitu kan, PDKT, ngasih harapan. Tapi ntar ada masalah sedikit tiba-tiba di ghosting, kabur, nggak ada penjelasan. Ketika diminta penjelasan jawabannya kayak gitu kan. Itu kan in a way seperti nyari excuse gitu ya. Nah atau ada juga yang kedua karena sadar dia itu avoidant, dia jadi ngerasa diri dia tuh not good enough buat orang lain. Ya, jadi bener-bener menghindari relationship at all cost gitu. Walaupun di satu sisi dia misalkan ada rasa suka sama orang, tapi karena takut nanti nyakitin dia gitu. Misalkan jadi waktu sukanya baru dikit-dikit langsung kayak di-kill gitu loh. Jangan sampai it grows bigger gitu. How do you view this phenomenon? Sebenarnya gini, memang dua orang dengan kondisi yang sama, manifestasi perilakunya bisa beda sih. Betul. Gitu ya, dan maksudnya bahkan tadi ketika Mbak cerita, aku mikir bisa aja loh orang yang ngaku-ngaku avoidant, cuman biar ya dia mungkin kesenangan pribadi atau apa, betul. ya ngomongnya avoidant, terus ghosting sana sini bisa aja kan? Sebenarnya itu excuse aja kan? Bisa juga bisa kan juga seperti loh, itu. Jadi kalau memang misalnya ternyata baseline-nya atau basicnya memang karena dia ngerasa avoidant atau misalnya tadi manapun ininya, berarti kan sebenarnya gini, pola itu pola yang sebenarnya nggak sehat kan, apalagi misalnya memang dia ingin membangun hubungan yang serius dan segala macam. Jadi ketika memang dia merasa itu manapun ininya ya dinamikanya, tapi ketika dia merasa kemudian terganggu, ya berarti memang ada yang perlu dibenahi gitu. Dan itu perlu kesadaran. Kadang-kadang kita udah sadar karena untuk berubahnya juga perlu bekerja keras. Kadang-kadang hambatan juga tuh di situ. Jadi memang untuk bisa kemudian punya, kalau kita bahasnya attachment ya, attachment atau kedekatan emosional yang sehat dengan orang lain dan kita tahu kita nggak di situ, ya mungkin memang perlu kesadaran, kemauan untuk work on gitu. Let's say ke dokter, kita mau pengobatan tertentu, minum obat atau terapi tertentu kan juga biasanya ada efek samping atau hal nggak enaknya ya. Betul. Begitupun ketika membenahi kondisi yang memang tadi ya misalnya attachmentnya nggak sehat apa segala macam gitu. Jadi biasanya yang bikin berat untuk maju tuh itu, gitu sih. Oke. Nah, dan salah satu effort yang diperlukan berarti sebenarnya untuk memahami love language-nya pasangan juga ya. Karena bisa jadi itu bukan sesuatu yang kita suka untuk kasih, tapi karena dia ngerasa butuhin itu ya mau gimana lagi kan, if you want to be with them gitu ya. Relasi itu kan take and give ya, maksudnya bukan yang satu arah. Bukan satu arah, tapi juga bukan yang kemudian apa sih namanya transaksional banget ya. Maksudnya ya ketika kita tahu misalnya pasangan kita sebenarnya senengnya ya dipuji lah, apalagi misalnya perempuan ya kayak kamu cantik deh atau apa ya kan nggak ada salahnya sebenarnya untuk sekali ya oke, kalau untuk itu terlalu apa namanya cringe banget ya seenggaknya kayak sesekali bilang makasih apa gitu ringan-ringan aja ya. Gitu. Jadi kan seenggaknya pasangan tetap mendapatkan itu gitu. Karena kadang-kadang kalau memang lagi overly ini banget, overwhelmed, kadang-kadang ya tadi maksudnya
sebenarnya mungkin pasangannya tuh tetap kasih sayang dalam bentuk tertentu, tapi karena itu bukan yang dia butuhin di momen itu, jadi kadang-kadang nggak berasa disayang gitu. Oke, itu bisa terjadi juga Bisa, ya. gitu. Nah, kalau dari Mbak Arina apa nih pesan-pesan buat kita yang masih single dan masih mencari pasangan, ya khususnya pasangan yang alahnya goalsnya udah marriage gitu. What should we know? Kenali diri gitu ya. Menurutku akan sangat baik ketika sebelum nyari pasangan itu kan macam-macam ya alasan dibaliknya ya. Tapi sebelum nyari pasangan, kenali dulu diri seperti apa. Setiap orang kan punya ini ya, flaws and maksudnya kelebihan dan kekurangan. Pasti. Apalagi kalau mencari pasangan mungkin terkait dengan karakteristik yang bisa kita ini ya. Maksudnya ya kalau value atau misalnya apa sih, kebudayaan apa segala macam kan itu udah bukan kontrol, tapi hal yang bisa kita kontrol kayak gimana kita manage konflik, gimana kita manage atau regulasi emosi kita apa segala macam. Terus tadi ya mungkin tipe-tipe kita tuh kayak gimana sih kalau berelasi, kenali itu dulu gitu ya, supaya juga ketika kita berelasi dengan orang lain kita lebih paham. Misalnya oh ternyata saya nyaman dengan yang seperti apa, atau misalnya kayak oh dengan saya tipenya seperti ini ketika menghadapi orang atau misalnya pasangan saya ternyata tipe yang lain, apa yang saya bisa lakukan kayak gitu-gitu. Jadi sadar bahwa ketika mau menjalin hubungan dengan kenal diri sendiri, ya harapannya bisa kemudian bisa saling kompromi di hubungannya. Gini, kita nggak bisa nuntut orang, bukan nuntut ya, maksudnya kita misalnya menginginkan sesuatu, tapi ketika kita nggak kenal diri kita kan kita mau minta apa? Mungkin kita nggak nyaman dengan treatmentnya pasangan, tapi terus ketika ditanya terus maunya gimana kita bingung kan nggak lucu juga ya. Gitu. Jadi itu menurutku penting sih untuk kenal dulu, sayang dulu sama diri sendiri sebelum move. Supaya kita juga bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan gitu ya. Itu hal penting yang nggak boleh dianggap remeh ya ternyata. Itu jadi bukan cuma dalam hal karir aja, tapi juga dalam relationship dari sudut pandang psikologis juga yang sehat seperti itu ya Mbak. Oke, thank you banget Mbak udah hadir bersama kita di sini. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, jadi bisnis kita itu tuh perjodohan Mbak, perjodohan plus sambil dikasih edukasi gitu. Nah, cuman kita perjodohannya nggak pakai app, kita ketemu langsung. Oh, seru gitu. ya? Iya seru nih. Jadi nanti kalau ada program edukasi, kita akan undang expert seperti Mbak juga gitu kan sebagai speaker. Lalu nanti, tapi yang datang tuh masih single semua. Kita verifikasi. Gitu. Jadi sambil belajar bisa sambil cari jodoh gitu. Seru ya? Mbak kapan-kapan bisa jadi speaker kita ya? Bisa diatur ya. Bisa diatur ya gitu. Nah, teman-teman yang pengen gabung sama event kita, join dulu aja dengan WhatsApp grup community-nya The Love Story. Linknya ada di bio atau ada di deskripsi video ini supaya bisa jadi orang pertama yang dapat update-nya. Thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.